Salam kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan pada hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saudara-saudari di atas talian ini. Sebelum kita mulakan sesi renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami bersyukur bagi Tuhan atas segala kebaikan Engkau yang telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau mencukupi segala yang kami perlukan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan Engkau Tuhan, sehingga kami punya pada hari ini. Dan pada masa ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan, melalui firman Engkau, dan kami dapat mengenal segala isi hati Engkau. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat diperlengkapi dan menjadi anak-anak Engkau. Dan melalui firman Tuhan, dapat membentuk kami untuk menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan kehendak Engkau. Dan berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan kali terakhir kita membuat renungan bersama-sama. Dan saya sangat gembira kerana dapat memimpin renungan bersama dengan saudara-saudari seiman di dalam Tuhan Yesus. Renungan yang saya ingin bawakan pada hari ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah Anda sudah bersedia? Adakah Anda sudah bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Dan jika kamu sudah berkata kamu sudah bersedia, kamu berkata saya sudah bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan apakah persiapan yang telah kamu lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Dari segi persiapan apa yang telah kamu lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua? Dan di dalam penantian ini, kita harus bersama merasa diri kita dengan pertanyaan ini. Adakah saya betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, ini soal yang pertama yang harus kita selalu bertanya kepada diri kita. Kita harus sentiasa menyelidiki diri kita. Adakah Anda percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati? Dan pertanyaan yang kedua, yaitu, adakah saya sudah menyelesaikan segala pelayanan yang dipertanggungjawabkan kepada saya? Ini yang harus kita tanya juga saudara-saudari. Adakah kita sudah menyelesaikan segala pelayanan yang diberikan, yang diamanahkan Tuhan kepada kita semua? Saudara-saudari, di dalam penantian ini, kita harus sentiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap iman kita. Berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Berjaga-jaga terhadap amanah pelayanan yang diberikan kepada kita. Dengan mempunyai pertanyaan ini, adakah kita sudah melakukan pelayanan yang diberikan itu? Di dalam Injil Matius, bab 24 ayat 42 hingga 44, Tuhan Yesus berkata sedemikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Kerana anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan satu lagi petikan Alkitab yang diambil daripada 1 Tesalonika bab 5 ayat 2 yang tertulis sedemikian. Kerana kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tuhan Yesus menggesa semua orang yang percaya untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kerana hari kedatangannya tiba pada saat yang tidak terduga dan tidak diketahui satupun orang
melainkan hanya Allah Bapa yang di surga sahaja yang mengetahuinya. Dan di sini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus sama seperti pencuri yang tidak diketahui oleh siapapun. Jika pencuri dia memberitahu kepada tuan rumah bahwa dia akan datang untuk mencuri pada malam ini, adakah dia masih pencuri? Dan bagaimana tindakan tuan rumah itu? Adakah dia masih membenarkan pencuri itu masuk ke rumah dia? Tidak. Sudah pasti tuan rumah itu akan bersiap sedia untuk menantikan kedatangan pencuri itu. Mungkin apabila pencuri itu masuk, tuan rumah itu sudah bersiap sedia dengan membawa kayu untuk pukul pencuri itu. Jadi Tuhan Yesus mengesahkan semua orang yang percaya untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia karena hari kedatangannya tidak tiba pada saat yang tidak terduga dan tidak diketahui satupun orang, melainkan Allah Bapa sahaja yang tahu. Oleh itu, saudara-saudari, adakah Anda sudah bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus? Kita harus mempersiapkan hati kita setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Karena kita tidak tahu bila kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi. Adakah Anda sudah bersiap sedia, saudara-saudari? Ingat, saudara-saudari, kedatangan Tuhan Yesus sama seperti pencuri. Jadi kita harus sentiasa berjaga-jaga karena kita tidak tahu bila pencuri itu akan datang. Sama seperti kita sentiasa berjaga-jaga. Apabila kita keluar dari rumah, kita kuncikan semua pintu untuk mengelakkan pencuri itu masuk. Demikian juga kita harus bertindak sedemikian. Sentiasa berjaga-jaga bahwa hari kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri pada malam hari yang tidak diketahui siapapun. Mungkin kamu tanya reverend kamu atau pastor di gereja kamu atau kamu tanya bishop SCSC kah atau kamu tanya kepada siapapun orang yang tertinggi itu sekalipun mereka tidak mempunyai jawaban karena hari kedatangan Tuhan Yesus hanya Allah sahaja yang tahu karena Allah lah yang menetapkan hari itu akan terjadi. Jadi saudara-saudari, adakah Anda sudah bersedia? Adakah Anda selalu bersiap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa tolonglah kami, agar kami dapat sentiasa mempersiapkan hati kami untuk menantikan kedatangan Engkau. Untuk menantikan kedatangan Engkau untuk kali kedua, untuk membawa kehakiman pada dunia ini yang penuh dengan dosa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat sentiasa berjaga-jaga terhadap keimanan kami, terhadap pelayanan yang kami lakukan, terhadap kewajiban yang telah diberikan kepada kami. Agar apabila Engkau datang, kami sudah menyelesaikan segala kewajiban kami. Dan apabila Engkau datang, kami masih dapat tetap setia percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat berpegang teguh kepada iman kami ini, iman di dalam Tuhan. Kami berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.